Saya belum saya belum nemu breakout roomnya, Mas. Siap, saya masukkan Bu. Kelompok 4. Menika Bu, Oke. menika nggih. Sinten ingkang gantos Mbak Nur Aliyah kelompok 4. Ini coachnya sudah hadir di breakout room. Biar Saya segera Bapak, dimulai. Arbi Bapak. Oh iya Mas Arbi. Oh, Mas Arbi wis co-host no. Loh, napa nggih, Pak? Hei, Lah kok sakit Pak kapan niki, deh? Pak? Kapan deh nge-co-host game? Ah, buah mau Mas. Pokoknya itulah. Nggih, mungkin untuk kelompok 3 bisa masuk ke breakout room sudah ditunggu oleh Pak Dr. Miftahul Falah selaku coach untuk coaching pada siang hari ini. Untuk kelompok 1, sinten nggih? Saya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain ada yang ini sudah masuk kurang berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kurang empat ya. Oke, Bapak kurang 4, Bapak. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, agenda di siang hari ini adalah sinkronus, bukan sinkronus ya, apa namanya? Yang pertama, pembimbingan yang pertama untuk rancangan aktualisasi di angkatan 40 kelompok 3 gitu ya. Ya, ada dua hal yang nanti kita bahas di siang hari ini. Pertama adalah skema sinkronus dan asinkronus selama pembimbingan ya, mulai hari ke-12 sampai hari ke-21 ya. Ini kan kelompok angkatan 40 itu nanti paparan rancangan aktualisasinya di tanggal bentar, angkatan 40 di tanggal 16, 15 sama 16. Kalau 40 jatuhnya di hari Selasa. Hari Selasa tanggal 16 September. Ya, nanti paparan dari teman-teman semuanya seminar rancangan aktualisasi. Oke. Nah, di hari ini, hari ke-12, nanti sinkronus, kemudian nanti dilanjutkan dengan 13, 14, 15, itu asinkronus. Ya, ada pengerjaan juga. Pada dasarnya di 10 hari ini adalah penyusunan dokumen rancangan aktualisasi. Konsepnya seperti itu. Cuman sinkronusnya hanya 2 kali, di hari ke-12, hari ke-16, dan hari ke-19 seperti itu. Kemudian nanti di hari ke-21 adalah seminar. Jatuhnya tadi ya sudah saya sampaikan untuk waktunya gitu. Nah, ini untuk skemanya. Jadi selain nanti saya jelaskan sinkronus sama asinkronus, jika ada waktu yang tersisa nanti mengulas kembali ya tadi yang belum apa sekilas-sekilas saja paparan dari yang kelima ya kemarin ya, yang tadi ya yang belum kita yang kelompok ini belum sempat memaparkan bisa nanti menyampaikan juga biar nanti penjelasan di
apa produk-produk yang di hari ke-13, 14, 15 sudah mulai ada gambaran yang lebih lebih sesuai gitu ya untuk untuk dokumen rancangan aktualisasi. Nanti di hari ke-13 bentuknya adalah apa namanya? Penyusunan pencarian isu ya. Ini sudah dimulai di angka yang kelima, cuman di hari ke-13 teman-teman sudah mulai menyusun lebih terstruktur ya, mengacu pada pola-pola yang ada di sistematika rancangan aktualisasi. Kemudian hari ke-14 teman-teman sudah mulai di pendalaman ya terkait dengan penyusunan apa namanya pencarian akar masalah menggunakan fishbone gitu. Kemudian hari ke-15 teman-teman menyusun matrik matrik kegiatan gitu ya. Nah, hari ke-16 atau yang kedua, bimbingan yang kedua, nanti saya akan evaluasi kembali hasil pengerjaan hari ke-13, 14, dan 15. Itu. Kemudian hari ke-16 nanti masuk ke ini ya, apa namanya, asinkronusnya. Teman-teman sudah mulai mengerjakan yang di depan-depan, pendahuluan ya. Kemudian bab 2 tentang rancangan aktualisasi, deskripsi organisasi, kemudian profil organisasi, serta visi misi nilai organisasi. Itu. Kemudian hari ke-17 dilanjutkan dengan apa melanjutkan dokumennya. Dokumen tadi ya yang sudah dikerjakan sebelumnya sudah mulai digabungkan dengan bab 1 dan bab 2. Dilanjutkan dengan bab yang ketiga itu di hari ke-18. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman mengumpulkan di PLC-nya bertahap ya sesuai dengan hari yang tugas pada hari tersebut. Jadi di PLC sudah ada ruang-ruangnya ya, ruang-ruang pengumpulan hari ke-12 sampai hari ke-20 seperti itu. Kemudian hari ke-19 tadi membuat revisi. Ini teman-teman ketemu lagi secara sinkronus untuk mereview seluruh dokumen. Ya, harapannya hari ke-19 teman-teman sudah menyelesaikan seluruh dokumen yang ada. Oke. Selanjutnya hari ke-20 teman-teman paparan ya. Apa namanya paparan rancangan aktualisasi. Jatuhnya hari Selasa tadi ya. Jatuhnya di hari Selasa. Nah, ini dokumennya untuk sistematika rancangan aktualisasinya. Mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, ya. Kemudian rancangan aktualisasinya, seperti ini sistematikanya. Selanjutnya, apa namanya? Bab yang ketiga adalah penutup, daftar pustaka, sama lampiran. Seperti itu. Ini ya, sistematika dari rancangan aktualisasi. Nah, ini adalah matrik kegiatan. Jadi kalau tadi di LK yang kelima kan hanya kegiatan saja ya. Nanti teman-teman tambahi 4 kolom yang lain berupa tahapan, kemudian output atau hasil, keterkaitan substansi mata pelatihan agenda yang kedua, serta yang terakhir adalah kontribusi kegiatan pencapaian visi dan misi organisasi. Gitu ya. Jadi ini adalah nanti dimasukkan pada ini matrik rancangan ya pada bagian F itu yang atas. Sedangkan schedule di G teman-teman mengikuti pola yang ini yang bawah ya kegiatan bulan kemudian output ya yang paling kanan adalah output dari setiap kegiatan gitu. Nah, kemudian standar penulisannya ini
Mulai dari fontnya menggunakan Arial ya, tidak menggunakan Arial. Kemudian kertas HVS ukuran A4 70 gram. Ini nggak usah pakai kertas tentunya, karena file. Kemudian tulisan 1,5 spasi, formulir diagram tabel 1 spasi, ketukan 7, halaman cover atas logo Kementerian Agama, kemudian judul 16 fontnya, huruf bawahnya adalah 14 tanpa nomor halaman pada bagian cover. Kemudian margin kirinya di dokumennya 3, 3, 2,5, 2,5. Nomor halaman Romawi kecil pada bagian bawah tengah. Selanjutnya di pojok kanan atas. Seperti itu. Nanti teman-teman sebelum apa ya, sebelum pelatihan, sebelum seminar, paling nggak diunggah ya 1 hari sebelumnya gitu. Itu sudah diunggah biar nanti dibaca oleh penguji gitu ya sebagai bahan untuk ujian. Kemudian yang terakhir adalah sistematika, rancangan, dan laporan aktualisasi sesuai dengan format lampiran. Oke, ini gambarannya. Tapi karena teman-teman hanya di Kemenak ya, maka lambang Kemenaknya berada di tengah. Ya, ini gambaran untuk dokumen rancangan aktualisasi, kemudian lembar pengesahan gitu. Itu kemudian itu aja sih kayaknya. Nah itu, jadi itu poin-poin dari sinkronus sama asinkronus sampai hari ke-20 gitu. Oke, terkait dengan sinkronus sama asinkronus ada yang ditanyakan barangkali. Sudah cukup ya informasi itu, nanti bisa dijalani sesuai dengan timeline yang ada. Jadi nanti pengumpulannya jangan lupa per hari ya. Jadi yang per hari nanti dilanjutkan hari selanjutnya gitu. Jadi nyambung-nyambung seperti itu. Itu sudah ada di di ruang PLC. Jadi tinggal nanti dikumpulkan sesuai dengan tagihan harian gitu. Oke, baik. Nanti ini kita fokus ini dulu di bagian tadi ya, apa LK yang kelima. Ini sebenarnya tugas ke hari 13, 14, 15. Jadi teman-teman nanti itu disempurnakan aja ya, terutama hari 13 sama 14. Untuk matriknya kan nanti ditambahi ya, kegiatan, tahapan, output, kemudian keterkaitan agenda 3 sampai dengan keterkaitan dengan visi misi lembaga gitu. Oke, ini mungkin sekilas-sekilas saja bisa memaparkan siapa dulu yang dari LK yang kelima tadi yang belum paparan. Saya coba, Pak. Bu Alia, silakan. Iya, izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Iya. Iya. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, sebentar. Belum Mbak disamakan. Baru loading, Pak. Hmm. Belum terlihat ya, Pak? Belum, mungkin di Belum. stop, ulang lagi nggak apa-apa. Aduh, malah ngetu nih. Mbak Dina.
Bentar, Pak. Atau mungkin bisa yang lain dulu, Pak. Ini laptop saya malah ngehang nih, Pak. Ya, mungkin saya aja, Mbak. Oh, iya, siap. Silakan, Pak Arfi. Ya, Pak, sebentar, Bapak. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah. Nanti. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Arfi Dermawan, penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, angkatan ke-40 dan kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas individu saya di agenda ketiga di LK yang kelima. Yang pertama terkait deskripsi isu. Di sini saya mengambil 5 isu yang sudah saya pilah dan sudah saya koordinasikan dengan Bapak Kepala KUA. Yang pertama itu adalah tidak adanya digitasi dan dokumentasi arsip akta nikah di KUA Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Kemudian terkait sumber isunya yaitu adalah Smart ASN. Terkait deskripsi, isu ini berkaitan dengan teknologi. Fakta di kantor adalah beberapa berkas seperti tahun 94, 97, 98, 96 itu sudah tidak layak lagi. Sebagai contoh adalah kertas yang sudah menguning, kemudian sobek dan mulai tidak terbaca. Kemudian yang kedua yaitu terkait kurang efisiennya alur pendaftaran nikah di KUA Gajah Mungkur. Sumber isunya yaitu adalah manajemen ASN, kemudian terkait deskripsi, isu ini berkaitan dengan manajemen ASN terkait alur pernikahan. Fakta di kantor adalah alur pendaftaran nikah yang kurang efisien di KUA Gajah Mungkur adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pendaftaran nikah, kemudian yang kedua pendaftaran nikah, yang pertama pendaftaran nikah secara offline, kemudian yang kedua pendaftaran nikah secara online, kemudian pemeriksaan catin, kemudian yang keempat bimbingan nikah yang tahapannya itu hanya dilaksanakan di minggu kedua dan minggu keempat, kemudian yang terakhir itu adalah prosesi ijab kabul. Jadi yang saya maksud di sini itu adalah ketika yang namanya pendaftaran nikah itu sebenarnya kan bisa langsung pemeriksaan Bapak, cuman di kami itu belum ada sosialisasi terkait ketika pendaftaran nikah langsung saja membawa walinya seperti itu Bapak. Jadi prosesnya itu bertahap Bapak. Minimal 3 kali catin itu datang ke kantor kami. Yang pertama pendaftaran secara offline, kemudian yang kedua itu pemeriksaan wali, kemudian yang ketiga juga bimbingan pernikahan. Jadi bimbingan pernikahan itu hanya diadakan di minggu kedua dan minggu keempat. Seharusnya kalau misal menurut saya untuk lebih efisiennya itu bisa dilakukan bimbingan perkawinan secara mandiri atau kapanpun saja itu bisa, tidak harus menunggu di minggu kedua atau minggu keempat. Kemudian yang ketiga yaitu sulitnya mencari berkas nikah di KUA Gajah Mungkur. Ini terkait sumber isunya terkait manajemen ASN. Kemudian deskripsinya, isu ini terkait dengan manajemen ASN dalam menata dan mengatur pengarsipan berkas nikah di KUA Gajah Mungkur. Fakta di kantor adalah banyak berkas nikah tahun 94 hingga 2002 itu tercecer dan tidak tertata secara rapi gitu Bapak. Kemudian yang keempat, terpusatnya pekerjaan KUA di beberapa pegawai saja. Sumber isunya itu adalah manajemen ASN, kemudian untuk deskripsinya, isu ini berkaitan dengan manajemen ASN, dengan fakta di kantor belum adanya pembagian tugas kepada para pegawai Bapak, sehingga pekerjaan tersebut terpusat ke beberapa orang saja. Dan untuk yang kelima, masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur sulit mendapatkan informasi dan komunikasi pelayanan nikah secara digital. Untuk sumber isunya yaitu adalah Smart ASN, kemudian terkait deskripsi, isu ini berkaitan dengan media sosial. Fakta di kantor adalah banyak masyarakat yang sulit dalam mendapatkan informasi pernikahan secara online. Kemudian lanjut ke tapisan isu yang di sini ada menggunakan APKL. Formatnya seperti ini, Bapak. Jadi di sini saya sudah membuat perhitungan terkait tabel penilaian 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk aktual
Satu itu berarti tidak aktual, kemudian dua kurang aktual, ketiga aktual, keempat itu cukup aktual, dan kelima sangat aktual. Nah, terkait penjelasannya ini, yang pertama itu adalah tidak adanya digitasi dan dokumentasi akta nikah di KUA Gajah Mungkur, Bapak. Secara aktual itu memang aktual dan sangat menurut saya itu cukup aktual, Bapak. Maka saya berikan skor 4. Kemudian terkait problematik, di sini juga saya berikan skor keempat karena menurut saya itu cukup problematik. Kemudian terkait kehalayakannya itu saya berikan 5, Bapak, karena itu menyangkut sangat-sangat menyangkut terkait hajat hidup orang banyak. Kemudian kelayakannya L-nya, layaknya itu juga 5, Bapak. Karena saya kira apa namanya apa ya bahasanya ya, perawatan, bukan perawatan, bahasanya itu penjaga, intinya menjaga berkas penting masyarakat itu sangat 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 penting gitu, Bapak. Kemudian yang kedua itu terkait kurang efisiennya alur pendaftaran nikah di KUA Gajah Mungkur. Di sini saya berikan di, di sini saya berikan skor 3, yaitu cukup aktual. Kemudian terkait problematiknya itu cukup problematik, Bapak, menurut saya, karena banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan terkait prosedurnya itu. Kemudian terkait kehalayakan, ini saya berikan skor 4 karena tadi banyak yang mengeluhkan terkait hal tersebut. Kemudian layaknya pun juga sama 4, Bapak. Kemudian sulitnya mencari arsip berkas nikah di KUA Kecamatan Gajah Mungkur. Terkait aktualnya saya berikan 3. Kenapa saya berikan 3? Ini memang aktual, cuman tingkat keaktualannya itu masih belum yang sangat-sangat aktual gitu, Pak. Menurut saya cukup di aktual, makanya saya berikan di nilai 3. Kemudian terkait problematik, ini uh, cukup problematik, Bapak. Di problematik saja, bukan yang sampai ke tahap keempat. Kalau 4 itu kan cukup problematik gitu, Bapak. Kemudian terkait kehalayakannya saya berikan 4. Kemudian layaknya saya berikan 4, Bapak. Kemudian terpusatnya pekerjaan KUA Gajah Mungkur di beberapa orang. Terkait isu ini secara aktual saya berikan angka 3 karena menurut saya ini termasuk aktual, enggak yang sampai ke tahap cukup aktual gitu. Kemudian terkait P-nya problematik, ini saya kira juga problematik dan hanya cukup diproblematis saja, Bapak, tidak yang sampai ke tahap keempat, yaitu uh, mendekati problematik yang ke atasnya lagi gitu, Bapak. Kemudian terkait kehalayakannya saya berikan skor 3 juga sama. Kemudian kelayakannya saya berikan ke 4, 4, Bapak. Kemudian terkait sulitnya masyarakat Kecamatan Gajah Mungkur mendapatkan informasi itu di sini secara aktual saya berikan angka 3 karena secara keaktualannya itu sama seperti yang poin keempat, sebatas aktual saja, Bapak. Cuman sekarang itu banyak masyarakat yang sudah apa bahasanya melek teknologi, jadi bisa searching di Google meskipun itu Google-nya itu tidak langsung spesifik mengarah ke KUA Kecamatan Gajah Mungkur. Kemudian terkait problematiknya ini 3 karena di sini itu tidak tidak terlalu sering terjadi komplain seperti itu. Biasanya itu yang bertanya itu hanya orang-orang yang sepuh, Bapak, yang istilahnya belum melek teknologi. Kemudian terkait kehalayakannya saya berikan skor 3 dan layaknya pun saya berikan skor 3 juga, Bapak. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, yaitu identifikasi menggunakan USG. Di sini saya sudah menyaringnya menjadi 3. Yang pertama itu adalah tidak adanya digitasi dan dokumentasi akta nikah di KUA Kecamatan Gajah Mungkur. Kemudian kedua, kurang efisiennya alur pendaftaran nikah. Dan yang ketiga, sulitnya mencari arsip berkas nikah di KUA Gajah Mungkur, Bapak. Setelah saya memberikan angka-angka, maka keluarnya itu seperti ini, Bapak. Jadi untuk yang paling atas itu atau problem yang nomor 1 itu isunya adalah tidak adanya digitasi dan dokumentasi arsip akta nikah di KUA Gajah Mungkur Kota Semarang. Ini saya paparkan juga terkait perhitungan 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5-nya, Bapak. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya, analisis penyebab core issue menggunakan diagram Fishbone. Saya perbesar.
Hmm. Diagramnya seperti ini, Bapak. Yang pertama itu terkait manusia, yaitu kurangnya pengetahuan pegawai terkait penyimpanan secara digital. Oh, enggak, maaf Bapak. Jadi di sini core isunya itu tadi tidak adanya digitasi dan dokumentasi akta nikah, nggih, Pak. Kemudian yang ini terkait diagram ini yang pertama manusia, yang pertama itu adalah kurangnya pengetahuan pegawai terkait penyimpanan secara digital. Kemudian yang kedua keterbatasan jumlah pegawai, Bapak. Karena dulu itu kenapa di sini tidak ada digitalisasi akta nikah? Pertama memang belum ada sosialisasi, terus kedua itu memang jumlah pegawainya yang sedikit, Bapak. Dulu itu cuma hanya ada dua orang mengurusi satu kecamatan seperti itu. Kemudian terkait materialnya, yang pertama itu kertas arsip akta nikah mudah rapuh dan rusak. Kemudian kedua itu belum tersedianya sarana digital untuk melakukan penyimpanan akta nikah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah lingkungan. Uh, yang pertama itu adalah kurangnya kesiapan pegawai untuk beralih ke digitalisasi akta nikah. Kemudian yang kedua masih terbiasa menggunakan cara lama Bapak terkait arsiparisnya. Kemudian terkait metode penerapannya hanya berfokus pada alat scanner saja Bapak. Jadi kan kami itu tipologinya C, otomatis belum memiliki alat scanner. Jadi mau tidak mau menggunakan scanner HP Bapak. Dan dari beberapa senior itu mengatakan kalau menggunakan HP itu lama, berbeda dengan alat scanner yang khusus gitu Bapak. Itu salah satu alasan kenapa tidak berjalannya digitalisasi di kantor kami. Kemudian yang kedua, penyimpanan dokumen masih secara manual. Itu metodenya Bapak. Kemudian terkait gagasan dan kegiatan pemecahan core issue, berdasarkan pemaparan di atas, core issue terpilih itu adalah digitasi dan dokumentasi arsip akta nikah. Sebentar, Bapak. Oke. Selain itu, menurut saya digitalisasi itu sangat penting karena selain menyesuaikan dengan perkembangan zaman, hal tersebut merupakan langkah preventif terkait keselamatan, keutuhan, dan bentuk tanggung jawab ASN atau pemerintah dalam menjaga berkas penting masyarakat dari kerusakan, kehilangan, atau bencana alam lainnya. Oleh karenanya, eh, ide atau gagasan yang saya pilih itu adalah melakukan digitasi dan dokumentasi arsip nikah di KUA Gajah Mungkur. Kemudian ini terkait kegiatan pemecahan core isu, Bapak. Yang pertama itu adalah melakukan konsultasi dan koordinasi awal dengan uh, mentor kami, yaitu Pak Kepala KUA. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian panduan SOP digitasi dan dokumentasi akta nikah. Kemudian yang ketiga itu pembuatan penyimpanan berbasis digital pada Google Drive. Keempat, mendigitasi dan mendokumentasikan akta nikah. Ini merupakan sesi pelaksanaan. Kemudian yang kelima itu adalah evaluasi dan program keberlanjutan, Bapak. Izin Bapak kalau misal boleh menyampaikan, di sini saya juga sudah memaparkan terkait uh, tabel-tabel yang sudah saya buat di waktu agenda 2 kalau nggak salah. Jadi seperti ini Bapak. Apakah perlu saya sampaikan Bapak? Sekelas di ini aja, di kegiatan sekilas Kegiatan aja. saja. Kegiatan Oh, sama di siapa yang kegiatan. lihat? Iya. Anjir, jadi Bapak. Jadi di sini itu untuk kegiatan saya membagi menjadi 3 tahap, yaitu adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, Bapak. Di sini yang pertama, tahap kegiatan, saya melakukan koordinasi awal dengan mentor dan pegawai lainnya. Terkait tahapannya itu yang pertama konsultasi dengan mentor, kemudian yang kedua penyesuaian panduan SOP tata nikah. Selanjutnya, yaitu adalah tahapan pelaksanaan, yaitu digitasi dan dokumentasi akta nikah. Untuk tahapan kegiatannya yaitu pertama pembuatan database penyimpanan digital pada Google Drive, kemudian yang kedua proses digitasi akta nikah yang kemudian dimasukkan kepada Excel, kemudian yang ketiga mendokumentasikan arsip akta nikah, kemudian yang keempat mengupload dokumentasi tersebut ke dalam Google Drive, kemudian yang terakhir itu menginput link tersebut kepada Microsoft Excel, Bapak. Kemudian tahap evaluasi dan pengembangan uh, yaitu melakukan evaluasi kegiatan dan yang kedua melakukan pengembangan kompetensi pegawai. Terkait tahapan kegiatannya yang pertama melakukan evaluasi terhadap kegiatan dokumentasi dan digitasi ini, kemudian yang kedua mensosialisasikan digitasi dan dokumentasi arsip nikah kepada para pegawai, kemudian yang ketiga mengadakan pelatihan internal kepada para pegawai terkait
program ini Bapak. Mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arbi untuk paparannya. Yang pertama yang saya soroti adalah ini kan proses apa ya, mela- men- ada digitalisasi arsip gitu ya. Iya Bapak. Oke, untuk yang di bagian deskripsi sih sebenarnya udah oke ya, karena ada putih-putihnya. Tinggal nanti yang belum ada adalah keterkaitan antara isu dengan sumber isu, dibuat narasi di deskripsi itu yang pertama. Yang kedua adalah di bagian apa namanya di ini Pak, di kegiatannya aja, di bagian kegiatan. Kalau PKL sama WSD-nya saya rasa nggak ada masalah di bagian kegiatan. Nah, kegiatan ini kan yang paling penting adalah tahapan awal ya untuk identifikasi sama perencanaan tadi. Kemudian ini kok ada SOP itu SOP-nya sudah ada atau memang belum ada? Sebenarnya dulu itu sudah ada Bapak, tapi menurut saya itu kurang menyeluruh, kurang komplit bahasanya gitu Bapak. Ya, jadi kalau penyesuaian nanti bisa ya. Kalau penyesuaian, yang penting nanti diestimasi aja waktunya gitu. Oke. Nah, ini proses digitasi dan dokumentasi ini sederhananya gimana? Di-scan sama di penyimpanan gitu. Jadi sederhananya begini Bapak, jadi kita merubah, itu kan di akta itu kan ada yang namanya seperti tanggal nikah, nama suami, dan lain sebagainya Bapak. Itu kita rubah menjadi, dimasukkan kepada Excel gitu Bapak, merubah file analog menjadi file digital gitu Bapak. Nanti selain itu, selain tentang nama, nomor korporasi, dan lain sebagainya, itu nanti juga ada link terkait foto aktanya tersebut Bapak. Oh, oke, oke. Itu kalau di SIMKAS sendiri nggak belum menyediakan fitur itu ya? SIMKA itu ada, tapi di tahun 2022 Bapak. Di tahun yang bawah belum ada semuanya. Oh gitu. Jadi ini penyelesaiannya adalah penyelesaian yang sebelum tahun 2022 gitu. Jadi Bapak, Atau kalau rencana saya itu di tahun yang ini Bapak, di tahun 94 sampai dengan ke atasnya Bapak. Mungkin 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depannya gitu Bapak. oke. Nomor 3 sama 4 itu memang tidak terbalik ya. Proses digitasi dan dokumentasi itu setelah penyimpanan ya. Itu seperti apa? Bisa dijelaskan? 3 sama 4. Iya, ini sebenarnya mungkin bisa bisa kebalik sih Bapak. Jadi kan pertama kan kita kan mendigitasi dulu Bapak. Setelah kita digitasi, kemudian kita dokumentasikan akta tersebut, baru kita upload ke Google Drive, baru link link dari Google Drive itu dimasukkan lagi ke Excel-nya tersebut gitu Bapak. Oh, sederhananya ini adalah ada data Excel, Iya, apa namanya, ada link nama, kemudian dan seterusnya ya. iya. Seperti itu, kemudian termasuk dokumen dari buku nikahnya juga ya. Oh, ini itu Pak. Saya itu kan di akta nikahnya saja Bapak. Di akta nikahnya saja. Iya, Jadi di akta nikah itu ada nama-nama, kemudian nama suami atau istri dan seterusnya gitu. iya. Kemudian yang saya masih perlu informasi itu penyimpanan berbasis digital pada Google Drive itu apa saja dokumen yang disimpan nantinya. Yang disimpan di sana itu nanti hanya akta nikah Bapak, karena di sini itu ketika ada yang mau melakukan perceraian itu kan butuh yang namanya data nikah, buku nikah itu loh Bapak. Makanya kita Iya, kita sebagai mencarinya itu di akta nikahnya tersebut Bapak gitu. oke. Nah, untuk keamanan data, siapakah yang nanti memegang link ini sebagai admin atau sebagai user itu seperti apa untuk Jadi, privilege-nya? yang pertama itu tentu nanti saya sendiri Bapak yang megang. Kemudian yang kedua itu karena di sini itu ada admin staff senior yang mana beliau itu juga mengurusi semua administrasi di sini. Maka yang megang ini itu saya dan juga senior saya tersebut Bapak. Hanya 2 orang saja. Nanti terkait yang lainnya ingin mengakses, maka saya hanya akan memberikan akses untuk dapat melihat saja Bapak, tidak tidak untuk merubah skemanya begitu. Oke, itu sih yang penting ada, makanya di SOP itu juga harus ada mana apa namanya privilege ya dari Oke. setiap orang
Karena kan ini data-data yang sangat penting, data-data pribadi gitu. Jangan sampai mudah untuk diakses semua orang seperti itu. Nggih. Oke, saya rasa cukup ya. Udah mengarah sih Pak. Menurut saya udah bagus. Tinggal nanti tinggal diestimasi aja. Kira-kira waktu 1 bulan cukup ya untuk Insya Allah menyusun ini. Bapak. Nggih. Oke. Nanti Bapak, untuk yang gimana? saya izin bertanya terkait yang apa namanya deskripsi isu itu contohnya bagaimana sih Pak? Saya itu tadi sudah berpikir sedikit panjang, ini sebenarnya sudah saya amandemen Bapak. Untuk yang saya kumpulkan itu sebenarnya berbeda dengan ini terkait deskripsinya. Nah ini Oke, oke. saya mungkin bisa diberikan contoh Bapak terkait deskripsinya itu bagaimana gitu misalnya. Saya coba tunjukkan contoh aja ya. Ini sih yang penting. Jadi misalkan ini kan fakta ya. Kemarin sudah saya tunjukkan ini kayaknya. Ini adalah apa namanya keterkaitannya. Ini contoh aja sih. Kemudian di bawah adalah ada ada faktanya ya. Ini kan fakta. Ini kan fakta. Nah, kemudian juga sama dibuat narasi aja. Pertama adalah bisa juga sih di kolom sumber isu itu dibuat narasi juga boleh. Nggak harus ngumpul di sebelah paling kanan. Ya. Jadi kan tadi ada isu, sumber isu, kemudian deskripsi. Deskripsi boleh juga, tinggal fakta dan data kayak tadi juga boleh. Tetapi yang Smart ASN itu juga diberikan apa namanya narasi. Narasi apa hal apa namanya keterkaitan antara isu dengan sumber isu. Kan Smart ASN kan luas ya. Oke. Ada digital culture ataupun skill atau safety ataupun yang lain. Jadi dibuat informasi mana sih bagian Smart ASN yang mau dimunculkan yang terkait dengan isu tersebut gitu. Oh, Ya, iya. jadi kalau manajemen ASN kan juga sangat luas. Nah, maka kira-kira pada bagian mana manajemen apa namanya manajemen ASN itu diambil apakah terkait dengan akuntabilitasnya misalkan yang ada di sana asas ya asas dari manajemen ASN kan juga ada apakah terkait dengan kedudukan dan peran sebagai seorang PNS ataupun yang lain jadi kan macam-macam apakah etika ataupun yang lain jadi intinya kita memberikan informasi coba bisa di share nah ini ya ini boleh nggak apa-apa ini sudah bagus jadi sudah ada fakta di kanan. Atau boleh sumber isu ini kan Smart ASN ya. Smart ASN kan luas. Nah, Smart ASN yang mana gitu? Yang terkait dengan isu tersebut gitu. Maksud saya gitu. Oh, iya, Bapak. Maksud nggak? Nggih, paham Bapak. Jadi Smart ASN kan luas. Ada mungkin kalau kita lihat pilarnya kan ada 4 di situ kan. Nah, kira-kira Yang pada mana bagian gitu. mana yang paling relevan itu? Manajemen ASN kan juga luas ya kan. Pada bagian mana Smart ASN, manajemen ASN yang terkait dengan kurang efisiennya alur pendaftaran nikah. Nah, itu sih sebenarnya. Nggih. Nah, itu bisa dimasukkan gabung di deskripsi, boleh juga dimasukkan di bawah dari Smart ASN, itu juga boleh. Nggih. Itu maksudnya. Nggih, Bapak. Nggih, terima kasih Bapak. Ya, cukup. Yang lain? Pak, coba saya ya, Pak. Ya, silakan. Iya, coba saya share lagi, Pak. Nanti misalkan yang hari ini belum selesai, nanti bisa disinkronis yang kedua. Itu kan, apa namanya, pertemuan yang kedua. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Ini Saya ganti laptop turunkan. jadinya. Iya, Pak, pinjam punya teman. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi izin menyampaikan deskripsi isu dari saya sebagai guru akidah akhlak di MTSN 1 Boyolali. Yang pertama yaitu kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler di MTSN 1 Boyolali. Sumber isunya adalah manajemen ASN. Keterkaitannya adalah sebagai seorang guru,
harus dapat mengelola dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Terus kemudian yang kedua, belum optimalnya penggunaan media sosial madrasah di MTSN 1 Boyolali, yaitu Smart ASN. Isu ini berkaitan dengan Smart ASN khususnya dalam hal literasi digital. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan di kalangan siswa di MTSN 1 Boyolali, maksudnya adalah manajemen ASN. Karena dalam hal etika dan perilaku, guru sebagai ASN bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai positif, termasuk kesadaran akan kebersihan kepada siswa. Yang keempat, belum optimalnya penerapan model pembelajaran project-based learning berbasis IT pada pembelajaran akidah akhlak di kelas 9 MTSN 1 Boyolali, maksudnya adalah manajemen ASN dan smart ASN. Keterkaitannya dari sisi manajemen ASN karena seorang guru dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi dalam mengajar. Dari sisi smart ASN, yaitu penerapan model ini membutuhkan literasi digital dan penggunaan teknologi atau IT yang mumpuni agar pembelajaran dapat berjalan optimal serta menarik. Yang kelima, kurang optimalnya minat baca siswa di MTSN 1 Boyolali, maksudnya adalah manajemen ASN, karena butuh pengembangan profesionalisme guru. Sebagai seorang ASN, guru harus memiliki peran penting dalam meningkatkan minat baca siswa. Terus kemudian di sini ada tahapan isu yang pertama APKL. Di sini yang paling tinggi yaitu nomor 4, belum optimalnya penerapan model pembelajaran Project Based Learning PBL berbasis IT pada pembelajaran akidah akhlak di MTSN 1 Boyolali. Di sini ada keterangannya yang aktual isu saya kasih nilai 4 karena ini termasuk pada mata pelajaran saya yang saya ajar secara langsung di kelas 9. Terus yang kedua yaitu problematik karena permasalahan ini sebagai proses pembelajaran setiap hari. Jadi saya rasa sangat penting, maka saya kasih nilai 5. Terus kekalayakan, karena ini merupakan proses pembelajaran yang sangat penting bagi siswa, maka saya kasih nilai 4. Terus yang keempat adalah kelayakan, karena ini sangat penting, pantas, yang sesuai dengan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang guru akidah akhlak, maka saya kasih nilai 5. Terus sesuai dengan analisis isu USG, sama untuk yang tertinggi yaitu isu belum optimalnya penerapan model pembelajaran Project Based Learning PBL berbasis IT pada pembelajaran akidah akhlak di kelas 9 MTSN 1 Boyolali. Terus selanjutnya analisis penyebab core issue dengan menggunakan diagram fishbone. Saya perkecil dulu. Untuk MEN, yaitu guru belum sepenuhnya menguasai implementasi model Project Based Learning berbasis IT, kurangnya pelatihan atau workshop untuk guru terkait PBL dan teknologi, siswa kurang termotivasi untuk belajar mandiri dengan metode PBL. Untuk material, yaitu keterbatasan sarana IT, seperti komputer proyektor, jaringan internet yang memadai di kelas. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan masih cenderung konvensional atau ceramah, kurangnya panduan atau modul ajar yang terstruktur untuk project based learning berbasis IT, penilaian yang belum berbasis proyek dan terintegrasi dengan teknologi. Untuk environment, siswa kurang terbiasa dengan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Dukungan dari pihak sekolah belum maksimal dalam penyediaan sumber daya dan kebijakan yang mendukung. Terus selanjutnya, gagasan ide penyelesaian masalah. Gagasan atau ide yang dipilih untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram fishbone adalah optimalisasi penerapan model pembelajaran Project Based Learning berbasis IT pada pembelajaran akidah akhlak kelas 9 MTSN 1 Boyolali. Ada beberapa gagasan kegiatan yang saya rancang. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana implementasi pembelajaran PBL berbasis IT.
Yang kedua, merancang dan menyusun modul ajar, rubrik penilaian, serta panduan proyek untuk pembelajaran laki dan akhlak berbasis project based learning. Yang ketiga, mengadakan workshop internal bagi guru mengenai penggunaan aplikasi dan platform digital yang relevan untuk mendukung pembelajaran, misalnya membuat video pendek, infografis, mind map digital, dan sebagainya. Yang keempat, implementasi model pembelajaran project based learning berbasis IT di kelas 9, di mana siswa mengerjakan proyek secara berkelompok sesuai dengan materi pelajaran. Yang kelima, melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek siswa serta mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui efektivitas metode penerapan. Sekian dari saya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Bu Nuralia. Eh, yang paling atas deskripsinya. Oke, ya baik, cukup. Nah, ini kebalikan dengan yang pertama ya, dengan Pak Arbi ya tadi ya. Jadi kalau yang Pak Arbi tadi fakta-faktanya kuat gitu ya, bagus. Nah, yang belum terpenuhi adalah keterkaitan ya dengan misalkan manajemen ASN. Tetapi kalau yang di Bu Alia keterkaitannya sudah benar ya. Ini yang seperti ini Iya, Pak Arbi Pak. maksudnya ya. Tinggal nanti dikuatkan ini Bu, dikuatkan fakta dan Faktanya ya, Pak datanya. ya. Nah, itu. Oke, Jadi iya, Pak. dua hal itu kalau terpenuhi akan jauh lebih bagus. Ya, Iya, ini Pak. contoh keterkaitan yang tadi yang Pak Arbi contoh fakta dan data gitu. Kalau dua dikombinasikan maka deskripsinya akan kuat. Biasanya penguji itu tanyanya itu, seringnya gini, buktinya apa isunya gitu. Apa Iya. keterkaitannya? Nah, itu seringnya kayak gitu. Maka kalau dua-duanya terpenuhi kan ada alasan ya untuk bisa menjawab isu tersebut itu benar-benar ada dan memang terkait dengan agenda yang ketiga gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua fishbone. Ini saya nggak ngecek isunya secara rasa cukup ya, karena sesuai dengan konteks tusi masing-masing. Ke bawah Bu. Terus di bagian fishbone. Iya, Pak. Yang Ispan ya, Pak. Ya, Oke. Ini, Pak. oke. Terus di fishbone. Untuk yang Vispan apakah sudah jelas, Pak? Tulisannya, Pak. Sebentar, belum muncul. Nah, jadi nanti di fishbone tentunya teman-teman memberikan highlight ya. Mungkin cetak tebel atau dibuat lingkaran akar masalah yang terselesaikan ya. Jadi di sini kan belum optimalnya pembelajaran model penerapan model P, Project ini based learning. PJBL apa PBL? Kalau PBL kan problem based learning ya. Kalau project based learning itu Oh iya, PJBL. PJBL, Pak Anjay. Ya, PJB. itu. Nah, jadi ini kan kita sudah mendapatkan apa namanya akar masalah banyak ya. Di methodenya ada dua, kita ada tiga ya. Di environmentalnya ada dua, kemudian di materialnya ada satu, dan seterusnya gitu kan. Nah, ketika bergerak ke bawah, coba di gagasan kreatifnya apa? Gagasan kreatifnya geser ke bawah. Bentar, masih belum muncul. Belum muncul, Bu. Masih hang, masih lag. Kayaknya ini laptopnya lagi. Harus pinjam temennya satunya lagi. Terkendala sinyal, Bapak. Iya, oke. Saya stop share dulu. Oh, oke.
Kayaknya terlempar ya. Terlempar. Baik, ke yang lain dulu, silakan. Ada lagi? Saya izin ya Pak dari perencana. Monggo silakan Bu Nurul Hasna. Izin share screen teman-teman. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah, silakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hasna Zulfaida dari Perencana Ahli Pertama, Kantor Kemenak Kabupaten Kendal. Jadi di isunya saya ada 5 isu, yaitu yang pertama kurang optimalnya publikasi data dan laporan kinerja pada web Kementerian Agama Kabupaten Kendal hingga tahun 2025. Sumber isunya itu termasuk Smart ASN karena menunjukkan penggunaan teknologi, data, dan transparansi kinerja untuk meningkatkan pelayanan publik. Data dan kinerja yang belum tercantum itu ada data madrasah seperti RA, MI, MTS, MA yang tersebar di Kabupaten Kendal, lalu ada data TPQ, MDT, dan pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Kendal. Lalu ada data rumah ibadah, itu juga belum tersedia. Lalu yang keempat ada data KUA, 5 data haji, dan yang keenam adalah data kinerja termasuk Renstra, laporan kinerja, dan realisasi anggaran. Lalu yang kedua ada belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi Sicempluk. Aplikasi Sicempluk ini itu adalah aplikasi internal di Kementerian Agama Kabupaten Kendal, Bapak, untuk memonitoring dan evaluasi capaian kinerja. Ini termasuk manajemen ASN karena berkaitan dengan penguatan sistem pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kinerja ASN melalui aplikasi untuk memastikan akuntabilitas. Intinya adalah data aplikasi Cicempluk yang seharusnya diupdate setiap bulan saat ini tuh masih sering kosong. Lalu yang ketiga, terhambatnya pembaruan data pada masing-masing seksi yang dibutuhkan untuk perencanaan Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Ini termasuk manajemen ASN karena khususnya pada aspek perencanaan dan pengelolaan kinerja instansi. Hal ini diangkat karena ada bukti banyaknya data yang belum diperbarui, seperti jumlah rumah ibadah yang tahun terbaru itu belum diperbarui, lalu kondisi bangunan KUA itu juga belum diperbarui. Yang keempat, tidak optimalnya fungsi manajemen perencanaan dengan tepat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Ini termasuk manajemen ASN karena berkaitan dengan fungsi perencanaan yang tidak berjalan dengan optimal. Seharusnya di awal untuk menentukan prioritas program, tetapi dalam praktiknya sering tertunda hingga tahap pelaksanaan bahkan setelah pencairan anggaran. Yang kelima, terhambatnya pembuatan laporan realisasi anggaran tiap seksi di Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Isu ini termasuk manajemen ASN karena berkaitan dengan fungsi pengelolaan kinerja, khususnya dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, penyusunan laporan keuangan. Tapisan isunya dari 5 isu ini, untuk kriteria aktual, 5-5-nya sedang terjadi, jadi saya isi 5. Lalu yang problematik, setelah saya diskusi, konsultasi dengan atasan saya, yang pertama ini itu lebih urgent karena waktu itu kan ada penilaian kinerja kantor Kabupaten Kendal bulan Januari tahun ini. Namun di web itu kan belum ada data-datanya. Nah, dari Irjen ini menginstruksikan untuk dicantumkan data dan laporan kinerja. Sedangkan sampai bulan ini tuh belum ada data tersebut. Nah, bulan Januari tahun depan itu penilaian lagi, jadi itu sangat urgent untuk diselesaikan. Lalu kehalayakan ini yang nomor satu juga, saya kasih nilai 5. Lalu yang kelayakan ini ada 3 yang saya kasih nilai 5, yaitu poin 1, 3, poin 1, 2, dan 4. Lalu peringkatnya yang pertama adalah kurang optimalnya publikasi data dan laporan kinerja pada web Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Yang kedua, belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui aplikasi Sicempluk di Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Lalu yang ketiga adalah tidak optimalnya fungsi manajemen perencanaan dengan tepat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Lalu analisis isu USG. Setelah dilakukan urgency, seriousness, dan growth, itu ranking 1 diperoleh kurang optimalnya publikasi data dan laporan kinerja pada web Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Lalu analis penyebab koreksi menggunakan diagram fishbone-nya. Dari MEN itu ada belum adanya admin khusus untuk mengunggah data-data dan laporan kinerja, lalu belum adanya koordinasi antara perencana dan juga pengelola web.
lalu kesadaran pegawai tentang pentingnya publikasi data layanan masih rendah. Untuk material, belum adanya publikasi data layanan tiap seksi dan laporan kinerja di web. Kendal di belum adanya jadwal belum adanya SOP publikasi data di web Kemenak Kendal. Lalu untuk environment Ini yang paparan pasti terlempar ya. Terpental semua, Pak. Terpental Iya. semua Bapak, aduh. Pak Ngapunten, saya boleh bertanya terkait yang gagasan saya tadi, Pak. Soalnya tadi belum Iya. paham saya. Gimana? Iya, saya share screen ya, Pak, yang tadi, Pak. Ya, dituntaskan kalian. Gimana? Ini, Pak. Ini kan ada gagasan kegiatan, terus ada yang ketiga itu mengadakan workshop. Itu apakah boleh saya lakukan atau nanti harus Nah, mengundang dari luar ya, Pak? ini yang gagasan mau saya sampaikan ya. Pertama, yang Fishbone itu kan nanti diidentifikasi mana yang terselesaikan, mana yang tidak ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di pagi hari tadi ya. Itu perlu ditekankan. Yang kedua, gagasan kegiatan ini kan masih terlalu kompleks itu. Jadi nanti kan ada matrik kan, matrik kegiatan, matrik tahapan kegiatan, output, dan seterusnya. Nanti ini bisa dibuat split, contohnya misalkan mengadakan workshop internal bagi guru mengenai penggunaan aplikasi dan platform digital yang relevan. Kan terlalu panjang ya, terlalu panjang. Oke. Jadi nanti di Iya. split aja kegiatannya apa, misalkan uh, workshop gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah tahapan kegiatan dari workshop apa saja, outputnya apa gitu. Jadi nanti bisa dibuat lebih lebih apa lebih uh, ter Lebih rinci. lebih rinci aja gitu. Tapi sementara ini nggak apa-apa, nanti bisa dibuat Iya. dikonversi ke matrik yang 6 kolom tadi, Oh iya, siap. gitu ya. Pak, terus yang fishbone nih, Pak. Ini tadi maksudnya yang di highlight itu yang Ya, mau nanti kan diselesaikan ini atau nanti yang sama bagaimana, sama Pak? dengan yang miliknya Bu Hasna ya. Ini Bu Hasna sudah selamat bergabung Bu Hasna. Ya, terlempar lagi ya Bu Hasna ya. Maaf Bapak, kendala sinyal tiba-tiba Ya, ke out Zoom. nggak apa-apa. Biasanya kalau hari Rabu banyak sinyal yang lemah kok. Nah, ini Iya. sama mungkin mumpung ada Bu Hasna juga, kan nanti gagasan kreatifnya kan sudah muncul ya. Nah, Bu Hasna kan sudah memberikan warna merah tadi ya. Itu adalah yang terselesaikan barangkali atau seperti apa. Coba Mbak Asma share screen ya, Mbak. Saya Ya, tutup ya, Pak. jadi nggak usah ini dulu. Oke, Oh, yaudah. oh iya, Oke, ya. sebentar ya. Problemnya sama. Jadi Oh iya. paling nggak teman-teman Apakah sudah terlihat? loh. Nah, ini kan warna merah ya. Warna merah itu artinya apa, Bu? Selain tanggal merah, gitu ya. Itu yang akan diselesaikan, yang akan Yang diatasi. selesaikan, yang Iya, terselesaikan dengan dari gagasan kreatif kan? iya. Nah, itu seperti itu Bu Alia. Nanti bisa Ya, Pak. dibuat lingkaran sendiri ataupun dibuat highlight warna yang warna tersendiri gitu. Itu akan mudah nanti di bagian argumentasi ya. Jadi di di struktur penulisan itu kan ada bagian namanya eh, bab yang kedua, yang D. Yang D itu kan ada argumentasi terhadap core isu terpilih itu kan. Itu ada. Kemudian pada gagasan kreatif itu sebenarnya tidak langsung menuju ke sebuah judul itu enggak. Jadi gagasan kreatif itu bukan judul, tetapi kita memberikan informasi bahwa core isu yang didapatkan itu seperti ini, oke. Kemudian penyebab-penyebabnya adalah apa namanya penyebabnya dikategorikan dari beberapa aspek ya, metode, kemudian environment, kemudian man dan seterusnya. Maka
maka ini ya, maka diberi apa namanya diberi apa namanya? Kita memberikan solusi berupa gagasan kreatif berupa bla 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 gitu kan. Nah, kemudian setelah itu kita memberikan informasi bahwa gagasan kreatif ini mampu menyelesaikan akar masalah berupa yang warna merah-merah tersebut gitu. Jadi, gagasan kreatif itu diikuti dengan sebuah informasi apa saja cause root atau akar masalah yang terselesaikan. Seperti itu. Jadi, gagasan kreatif itu eh, kita membuat narasi apa saja. Pertama adalah informasi core isunya apa, kemudian gagasan kreatifnya apa, dan akar masalah yang terselesaikan apa. Jadi ada tiga hal yang ada di bagian gagasan kreatif gitu. Jadi bukan judul ya. Kalau judul kan tunggal kan, yang nanti ya gagasan kreatif itu memang representasinya judul. Cuman kita nggak langsung menuliskan judulnya apa itu nggak di dalam gagasan kreatif. Dipahami ya, jadi ada tiga hal, core isunya apa, kemudian usulan gagasan kreatifnya apa, sama cost root yang terselesaikan apa. Tuh. Oke, yang Bu Alia sudah terjawab ya tadi ya, hampir sama jawabannya seperti yang Bu Hasna ini yang munculkan. Bu Hasna lanjut, tadi belum tuntas kayaknya. Oh ya, tadi sampai environment, lalu lanjut gagasan dan kegiatannya. Ini berarti salah ya Pak, untuk gagasan untuk pemecahan core issue yaitu optimalisasi publikasi data dan laporan kinerja pada web Kementerian Agama Kabupaten Kendal hingga tahun Ya, 2020. dibuat narasi ya, dibuat narasi, tidak berupa judul, tapi dia kan lebih luas dari judul gitu. Untuk kegiatannya, yang pertama konsultasi dengan mentor dan pengelola web Kemenak Kabupaten Kendal, lalu review website dan kebutuhan informasi pada web Kemenak Kendal, pengumpulan dan penyusunan data, mempersiapkan desain grafik dan konten data layanan, mengunggah informasi data perencanaan dan laporan kinerja pada web Kemenak Kabupaten Kendal, lalu terakhir evaluasi pemanfaatan web Kemenak Kabupaten Kendal berdasarkan viewer dan review masyarakat. Oke, baik. Pertama untuk yang saya komentari Bu Hasna, yang deskripsinya sudah coba cek cek ini deskripsinya. Ini deskripsinya udah bagus ya. Ada dua hal tadi sudah terpenuhi menurut saya. Kemudian kalau di ini kan problemnya adalah kurang optimalnya publikasi data ya dan laporan kinerja gitu. Itu biasanya problemnya seperti apa ketika nggak terpenuhi? Apakah supply data dari bagian-bagian atau seperti apa biasanya? Jadi ini tuh urgensinya adalah untuk penilaian apa penilaian kinerja Kemenak Kabupaten Kendal, Pak. Jadi waktu itu saya kan konsultasi sama atasan saya, perencana juga itu waktu penilaian bulan Januari kemarin itu dari Irjen eh, menanyakan kok nggak ada apa transparansi kinerja sama data di web Kemenak Kabupaten Kendal. Padahal itu dibutuhkan untuk masyarakat itu biar tahu Kemenak Kendal itu progresnya apa aja, terus data-data madrasahnya apa aja seperti itu. Makanya eh, bulan Januari nanti kan ada penilaian. Nah ini saya disuruh mengerjakan ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Laporannya biasanya apa? Triwulan atau seperti apa? Apa setiap Kalau setiap bulan gitu? tahun, Pak. Setiap Dan tahun? laporan ininya, Ya, laporan. yang dipublish itu. Oh, yang laporan publish untuk laporan kinerja ini triwulan, realisasi anggaran juga triwulan. Lalu untuk data KUA itu per tahun, data rumah ibadah itu per tahun. Oke, baik. Ya, ini cukup saya rasa ya. Yang paling bawah sekarang di bagian apa namanya kegiatan. Ini nggak masalah, Bu, isunya udah bagus-bagus sih, karena memang kebutuhan dari tempat kerja. Nah, sekarang nanti kan teman-teman membuat rincian ya, membuat rincian terkait dengan apa kegiatan. Memang kalau kegiatan ini kan kita nggak tahu ya mana yang dia lebih makro, maka nanti kan klasifikasi contoh misalkan konsultasi dengan mentor itu kan pada dasarnya bagian dari rangkaian identifikasi awal kan gitu kan. Itu kegiatan mengidentifikasi
kebutuhan awal misalkan. Nah, itu adalah salah satunya adalah konsultasi dengan mentor. Saya coba apa namanya tunjukkan sekilas saja ya bahwa Stop share dulu ya. nggak usah nggak Bang, nggak usah stop Oh, share. Oh ya udah apa? bentar. Nah, misalkan saya ambil random aja sini. Random di kegiatan. Nah, ini kan sebenarnya nanti melakukan konsultasi dengan mentor itu masukkan aja ke tahapan kegiatan. Karena kan dia bagian dari tahapan yang lebih mikro gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu bagian yang lebih makro. Contoh, tahapan identifikasi ini kan isinya apa? Isinya adalah melakukan konsultasi. Sebentar, saya perbesar dikit ya. Ini ya. Jadi identifikasi kan ada melakukan konsultasi mentor, survei, mengumpulkan data, dan seterusnya ya. Jadi ini nggak ada masalah. Dari teman-teman semua kan sudah mengurai kegiatan itu. Cuma nanti realnya ketika membuat 6 kolom yang seperti ini, kita klasifikasi aja mana yang bisa di grouping, mana yang dia tersendiri menjadi sebuah kegiatan. Jadi yang awal biasanya adalah ada identifikasi awal ya, ada konsultasi, identifikasi kebutuhan dan seterusnya, termasuk nanti outputnya. Outputnya juga dibuat per tahapan, bukan per kegiatan. Per tahapan diurai outputnya apa, kemudian outputnya apa, langsung nanti dikaitkan dengan agenda yang kedua. Seperti itu. Ini ya. Kemudian juga dibuat analisis dampak. Dampak ketika kegiatan tidak terlaksana, kemudian dampak ketika nilai-nilai berakhlak tidak terlaksana. Itu seperti apa? Nah, kemudian setelah identifikasi, nanti kan masuk ke aksinya ya, ke aksinya. Nah, nanti juga sama buat tahapan-tahapannya. Intinya adalah teman-teman juga tadi sudah coba bisa dimunculkan lagi Bu Hasna. Dari sana kan sudah ada ya, ada konsultasi dengan mentor dan seterusnya. Nanti teman-teman melakukan klasifikasi, mana yang dia bagian tahapan, mana yang bagian kegiatan. Tahapan kegiatan itu yang lebih makro. Konstruksinya adalah proses identifikasi dan perencanaan, kemudian eksekusinya, yang terakhir adalah evaluasinya. Kan itu. Maka kalau di sini kita lihat, nomor 1 sama 2 ini kan pada dasarnya apa? Dia tahapan awal ya, perencanaan, gitu kan? Perencanaan, kemudian nomor 3, eksekusinya kan 3, 4, 5 pada dasarnya adalah aksinya, gitu. Kemudian yang keenam adalah evaluasinya. Seperti itu ya. Nah, seperti Baik. itu Bu gambarannya. Ya, oke, Pak. Ya, yang lain saya rasa nggak ada masalah. Untuk isunya cukup bagus Bu. Ini Bu, ini kan optimalisasi publikasi data. Karena problemnya kan eh, publikasi data ya dan laporan Ya, kinerja. Yang selama ini memang publikasi sudah ada, cuman belum optimal gitu ya. emang belum ada, Pak. Jadi di web itu isinya adalah berita-berita kegiatan, berita-berita ini untuk masalah data dan laporan kinerja memang belum ada. Data selama ini akuntabilitas ke masyarakat pakai apa? Nah, itu juga untuk datanya tuh memang belum ada yang ke share di sosial media atau Oh, akhirnya web dimasalahkan oleh izin data. gitu ya. Ya, Oh, ini salahnya dulu CPNS-nya telat sih Bu Hasna, harusnya dulu-dulu. aduh. Jadi biar ada ini solusi akuntabilitas. Oke, cukup Bu Hasna, bagus. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, yang lain ada lagi? Coba Pak. Ya, silakan Bu Herunisa. Sejak tadi ingin maju, soalnya belum sampean. Silakan. Oke, baik. Izin share screen nih, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bapak? Ya, terlihat kalau MacBook lebih jelas biasanya. Iya, Oke, iya. silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, perkenalkan Bapak, saya Khairunisa. Saya merupakan penyuluh agama Islam
di kantor urusan agama Karangmojo Agak, Kabupaten agak di Gunung zoom sedikit, Bu. Minta tolong di zoom sedikit. Oke, sampun Bapak. Kurang besar ya. Oke, Ya, sudah. oke. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa isu saya yang saya ambil, yaitu ada 5 isu. Yang pertama adalah belum optimalnya layanan edukasi pernikahan di KUA Karangmojo. Ini sumber isunya adalah Smart KSN. Adapun untuk deskripsi isunya, ini saya ambil itu karena eh, minimnya inovasi dalam metode pemilihan dan keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan layanan edukasi pernikahan kepada masyarakat, seperti tidak adanya e-book atau modul dalam membangun fondasi keluarga sakinah kepada para calon pengantin. Jadi para calon pengantin di sini itu ketika bimbing itu hanya datang tidak mendapatkan buku ataupun e-book, sehingga ketika pengantin itu pulang itu seperti tidak ada apa catatan gitu yang didapatkan dari pengantin. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyuluhan agama di KUA Karangmojo. Ini saya ambil itu karena di sini untuk pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyuluhan itu masih terbatas, Bapak belum optimal. Di sini masih memanfaatkan Instagram saja, dan itu pun belum digunakan untuk sarana penyuluhan agama, tapi sarana informasi KUA. Jadi masih belum ke ranah-ranah media sosial lain seperti Facebook, TikTok maupun YouTube sebagai sarana menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan manajemen ASN, kurangnya kedisiplinan ASN terhadap jam kerja di KUA Karangmojo, seperti faktanya bahwa terkadang itu ASN itu datang ke kantor dan pulang lebih awal sebelum jam kerja berakhir. Kemudian yang keempat, belum optimalnya edukasi digital keagamaan kepada para mualaf di KUA Karangmojo. Nah, ini merupakan problem yang memang belum ada sama sekali di sini terkait dengan penyuluhan kepada para mualaf di KUA Karangmojo. Di sini mualaf itu hanya mengucapkan kalimat syahadat. Setelah selesai mengucapkan syahadat itu tidak ada suatu wadah ataupun penyuluhan baik itu secara langsung maupun melalui media digital. Yang kelima, belum adanya layanan bimbingan konseling keagamaan kepada masyarakat di KUA Karangmojo. Nah, di sini juga belum ada layanan bimbingan konseling keagamaan kepada masyarakat di KUA Karangmojo. Adapun lapisan isu saya yang pertama itu belum optimalnya layanan edukasi pernikahan di KUA Karangmojo. Ini untuk aktualnya itu saya beri nilai 4, kemudian problematiknya 4, kehalayakannya 3, dan kelayakannya 5. Nah, ini untuk totalnya itu ada 16. Dari beberapa isu yang saya ambil, itu ada 1 prioritas atau yang mendapatkan nilai paling tinggi, peringkat paling tinggi, yaitu belum optimalnya edukasi keagamaan kepada para mualaf di KUA Karangmojo. Karena ini mualaf itu merupakan orang yang keagamaannya masih belum kuat, jadi sangat perlu adanya edukasi keagamaan, khususnya ketika di era seperti ini, edukasi berupa layanan digital. Adapun untuk isu USG itu juga yang paling tinggi itu adalah belum optimalnya edukasi digital keagamaan kepada para mualaf di KUA Karangmojo. Adapun analisis core isu saya itu dari MEN, itu kurangnya pendampingan penyuluh kepada para mualaf di KUA Karangmojo. Dulu itu sempat ada, tapi saya itu pernah berkoordinasi dengan salah satu mualaf, tapi ternyata dari mualaf tersebut kayak kurangnya antusiasme untuk belajar agama. Jadi
di sini sama sekali belum ada penyuluhan kepada mu'alaf. Kemudian yang kedua adalah kurangnya inovasi dari penyuluh bagaimana caranya supaya menyelesaikan problematika ini. Dari metode yang pertama adalah metode penyuluhan masih bersifat klasikal. Dulu itu metodenya masih bersifat klasikal, kemungkinan banyak mu'alaf yang sibuk kerja dan sebagainya sehingga tidak ada waktu untuk mendengarkan kajian-kajian keagamaan. Kemudian yang kedua, belum adanya layanan edukasi berbasis digital kepada para mu'alaf. Nah, ini di sini juga belum ada, dan ini penting karena dengan adanya layanan edukasi digital, maka para mu'alaf itu bisa mengakses tentang keagamaan dengan mudah dan dapat diakses dimanapun, kapanpun. Kemudian dari material, minimnya buku panduan penyuluhan kepada mu'alaf. Sebetulnya itu ada Bapak buku panduan dari Basnas terkait dengan mu'alaf, tapi di sini saya belum menemukan, saya malah menemukan itu di KUA Kabupaten Sleman. Dan kemudian yang kedua, belum adanya konsep pembinaan berbasis digital kepada para mu'alaf, ini belum ada, belum terancang di sini sama sekali. Adapun untuk value-nya, yang pertama adalah kesenjangan literasi digital, dan yang kedua, kurangnya perhatian terhadap pentingnya layanan edukasi keagamaan berbasis digital kepada para mu'alaf. Adapun gagasan pemecahan core isi saya, ini sepertinya salah ya Bapak, karena tadi panjenengan jelaskan ini bukan judul, tapi ini kalau menulisnya judul yaitu optimalisasi layanan edukasi keagamaan berbasis digital kepada para mu'alaf di KUA Kecamatan Karangmojo. Adapun kegiatan yang saya lakukan, langkah-langkahnya yang pertama adalah melakukan perencanaan dengan berkoordinasi kepada mentor. Yang kedua, melakukan identifikasi terhadap data para mu'alaf di KUA Karangmojo. Kebetulan untuk bagian mu'alaf itu data-datanya saya yang memegang, nanti bisa dilakukan identifikasi para mu'alaf di KUA Karangmojo. Kemudian yang ketiga, membuat wajah atau komunitas para mu'alaf di KUA Karangmojo seperti membuat WhatsApp group untuk nantinya melakukan koordinasi maupun layanan keagamaan dan juga penyuluhan berbasis digital. Yang keempat, memberikan layanan edukasi keagamaan berbasis digital kepada para mu'alaf di KUA Karangmojo, baik melalui grup komunitas maupun platform media sosial. Dan yang kelima, melakukan evaluasi terhadap optimalisasi layanan edukasi keagamaan berbasis digital kepada para mu'alaf di KUA Karangmojo. Mungkin itu Bapak dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Khairunisa. Pertama, saya cukup memberi apresiasi ya terkait dengan isu yang dipilih, karena memang ini dia baru saya temukan ini gitu ya tentang kalau data mualaf di sana itu banyak Bu. Kalau di KUA di Jenengan, ada nggak? Tanya Bapak, ini dari sampai sekarang itu yang sudah tercatat ada 69. Oke oke. Dan itu memang belum terfasilitasi semacam tindak lanjut apa setelah membaca 2 kalimat saja, tapi tidak ada tindak lanjut penguatan tidak ada ya. Sama sekali belum ada Bapak. Oke, ini arahnya apa? Oh, tadi di gagasan kreatifnya apa Bu? Judulnya tadi bunyinya? Di gagasan kreatif saya, coba ke sebentar Bapak. Optimalisasi ini Bapak, Oke, optimalisasi layanan edukasi keagamaan berbasis digital. isinya nanti bentuknya apa? Produknya itu berbasis digital, medianya apa aja Bu nanti? Produknya nanti konten-konten Pak, karena di sini itu untuk mualafnya karena sudah dari tahun ke tahun dan tidak hanya di tahun ini saja yang terkumpul 69 itu. Nah, untuk mengumpulkan semua mualaf itu sepertinya sulit.
mungkin nanti dari lingkup kecil terlebih dahulu, kemudian nanti dibikinkan grup komunitas. Setelah itu nanti dari kami penyuluh itu yang pertama melakukan penyuluhan secara digital terlebih dahulu dengan memanfaatkan aplikasi TikTok ataupun Instagram yang itu bisa diakses, bisa dibuka oleh para mualaf. Dan ketika ada Oke. pertanyaan, nanti kami juga akan siap memberikan pertanyaan. Di samping Iya, itu iya. nanti kalau misalnya para mualaf meminta untuk melakukan penyuluhan secara langsung, nanti kami siap. Cuma karena saya itu menemukan apa itu, saya mengajak salah satu mualaf yang tadi saya ceritakan, itu seperti kurangnya ada waktu untuk ini mendengarkan atau wawasan keagamaan istrinya Bapak. Oke, Jadi ya. saya memilih Iya. digital, layanan digital. Hmm. Bagus ini Bu, maksudnya istilahnya isu yang solutif banget ya, karena memang di mana-mana seperti itu. Dari mualaf itu kan kadang tidak ada waktu khusus ya untuk datang di dalam pengajian-pengajian. Memang dia butuh sebuah ruang-ruang yang sangat fleksibel gitu, termasuk konsultasi gitu kan, konsultasi terkait dengan apa beribadahnya seperti apa dan seterusnya memang butuh konsultasi secara khusus yang tidak bisa disamakan orang-orang yang bukan mualaf kan. Konteksnya kan berbeda. Ketika hadir di tempat pengajian beda karena dia harus memulai dari nol, baca Quran aja kadang nggak tahu dan seterusnya itu. Saya rasa Iya ada Bapak. bagus Bu ini Bu. Tinggal tadi sih penyesuaian-penyesuaian di kegiatan ya. Nanti di tahapan kegiatan bisa diperinci. Pastikan dengan durasi waktu 1 bulan bisa selesai gitu ya. Sudah ada bukti yang terlihat. Apalagi kalau di KUA kan tentunya punya database nomor WA juga ya. Nah itu akan Iya, memudahkan di dalam tahapan ini. Sebenarnya nggak harus langsung 60 ya. Misalkan iya, dibuat iya. prototipe aja awal 10 atau berapa dulu untuk uji coba terbatas itu bisa dilakukan. Tidak harus langsung banyak. Karena dari sedikit dulu nanti kan dievaluasi eh, kekurangannya apa gitu kan. Baru nanti disempurnakan pelan-pelan dengan audiens yang semakin banyak. Jadi dibuat batasan dulu aja. Tidak harus langsung 60. Dibuat Oh 5 iya atau Bapak. 10 itu dulu udah nggak apa-apa gitu. Oh iya. Ya, oke, cukup Bu Nisa bisa dilanjutkan. Saya rasa cukup ya teman-teman. Nanti yang belum selesai, yang belum paparan ya di pembimbingan yang kedua gitu. Paling nggak dari teman-teman tadi yang sudah paparan, sudah kita bisa mengambil poin-poin ya yang nanti digunakan untuk perbaikan apa namanya di tugas yang 13, 14, 15 seperti itu. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya langsung masuk ke kelas yang lainnya jam 2:30 kurang 1 menit seperti itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Terima Bapak. kasih Ya, Bapak. sama-sama.